Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua, selamat beribadah dimanapun kita berada saat ini. Di rumah kita, mungkin ada yang di luar kota, mungkin ada yang di luar rumah, ada tugas pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Tapi hari ini dimanapun kita berada, kami yang ada di tempat ini pun, mari sama-sama kita mau sehati sepakat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita beribadah, ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama buka ibadah kita pagi hari ini. Di dalam doa, mari tundukkan kepalamu. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri, kami boleh bangun dari istirahat kami. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Biar Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Pakai setiap kami pelayanmu yang ada di tempat ini. Bahkan jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini pun mereka boleh diberkati juga ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan sama mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua masih diberi nafas kehidupan. Itu sebabnya kita mau berikan segala pujian kita, kemuliaan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Suci, suci, Engkau Allah Maha Kudus. Haleluya. Biar segala yang bernafas menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Suci, suci, suci.
Siap memuji Tuhan, haleluya. Berapa banyak kita siap memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri dan sorakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan musik kita bertepuk tangan bagi Dia yang layak menerimanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Amin, haleluya. Tinggikan namamu. Amin. Soraklah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagimu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari sama-sama bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, amin, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari sekali lagi, haleluya. Soraklah, amin, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Amin, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Dia Tuhan yang baik buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya.
bersama-sama katakan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia sungguh baik dalam setiap keadaan kita. Dia selalu menyatakan kebaikannya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berkata, situasi yang kita alami adalah situasi yang kurang baik. Sepertinya mungkin pekerjaan kita, penghasilan kita semakin hari semakin menurun. Segala tindakan kita semua terbatas karena adanya COVID-19. Tapi hari ini ada satu pujian yang sangat memberkati kita semua. Dalam setiap keadaan Dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari hati yang paling dalam. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidupku. Haleluya. Mau musim kering, mau musim ketika kita berkelimpahan, Dia tetap ada. Dan saat ini pun Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa kami lewati semua. Ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak pernah ragu akan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa kami lewati haleluya semua. Berkenan-Mu Tuhan, berkenan-Mu
kita, angkat tanganmu. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Bersama-Mu Bapa kami lewati, haleluya. Kami perlu perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Terima kasih memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Masa-masa yang sulit saat ini pun kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, kami tahu firman-Mu adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan akan memberkati setiap telinga yang mendengar ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah-rumah, bahkan siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, firman Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan mereka. Kalau ada yang lemah, kuatkan ya Tuhan. Kalau ada yang susah, hiburkan ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Kalau mungkin hari-hari mereka hilang pengharapan, percaya Tuhan bahwa firman akan berikan pengharapan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Ya, sekalipun dalam situasi keadaan hari-hari ini, biarlah kita tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang hidup kita dan hidup kita ada di dalam tangannya. Haleluya. Saudara, mari kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat ke-7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa,
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Telah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, masuklah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita. Pada suatu kali terjadi kebakaran di sebuah rumah pada malam hari, saudara. Dan seorang anak terjebak di dalam rumah itu. Ketika dia turun ke lantai dasar, api sudah besar sehingga dia tidak bisa keluar dari rumah. Lalu dia naik di lantai 1 dan bertahan di lantai 1. Lalu dia membuka jendela. Lalu dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Ternyata di luar, saudara, ada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, anakku, loncat kamu keluar dari jendela itu. Ayah ada di bawah. Anak itu berkata, ayah, aku takut karena aku tidak bisa melihat apa-apa. Semua kegelapan dan asap yang ada menutupi di sini. Tapi ayahnya berkata, anakku, ayah bisa melihatmu dari bawah. Ayah siap merentangkan tangan dan menyambut engkau ketika engkau melompat ke bawah. Ayo anakku, loncat ke bawah. Anak itu berkata, ayah, aku takut. Aku tidak bisa melihat ayah, semua asap di sini. Tapi ayah berkata, jangan takut nak. Walau kamu tidak bisa melihat ayah, tapi yang penting ayah bisa melihat kamu dan siap menyambut kamu di bawah ini. Akhirnya saudara, anaknya memberanikan diri, dia meloncat ke bawah. Lalu ditangkap oleh ayahnya dengan selamat. Saudara, ini sebuah kalimat yang penting ketika kita menghadapi masalah hidup ini. Yang penting itu begini, saudara, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi yang paling penting Tuhan bisa melihat kita. Amin. Nah, kalau kita melihat dalam cerita tadi, saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pengemis buta sejak lahir. Berarti dalam kandungan dia sudah cacat matanya, keluar dan sampai dewasa dia tetap buta. Kalau kita perhatikan, Yesus menyembuhkan orang ini berbeda dengan Yesus menyembuhkan orang lain. Orang-orang sakit lain itu disembuhkan karena mereka datang sendiri, atau ada orang lain yang membantu membawa mereka datang kepada Yesus. Ya, orang lain itu dimulai dari mereka sendiri untuk datang kepada Yesus. Misalkan ada orang sakit kusta, dia datang dan tersungkur kepada Yesus dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Lalu Yesus mau dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ada orang buta yang datang berteriak-teriak berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihani aku. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu. Ada hamba perwira Kapernaum yang sakit. Perwira Kapernaum itu yang datang memohon menyembuhkan hambanya. Kemudian saudara, ada orang yang sakit lumpuh yang dibawa untuk bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Ada orang yang bisu karena kerasukan setan dibawa untuk bertemu dengan Yesus. Yesus menyembuhkan. Dan hampir semua cerita-cerita dalam Alkitab, saudara, Yesus menyembuhkan orang itu karena orang itu datang bertemu dengan Yesus atau dibawa oleh orang lain untuk bertemu dengan dia. Tapi orang buta yang sejak lahir ini itu berbeda. Tuhan yang punya inisiatif lebih dahulu untuk datang kepada dia. Bukan dia yang datang pada Yesus seperti orang sakit lain, bukan. Orang buta ini tidak memanggil-manggil Yesus untuk meminta pertolongannya, tapi Yesuslah yang datang menolong dia. Ini adalah kasih karunia buat orang yang buta sejak lahirnya. Saudara, mengapa Yesus perlakukan seperti ini? Itu dimulai dari Yesus melihat dia. Kalau melihat ayat yang ke-1, dikatakan,
Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan, dimulai dari Yesus melihat dia. Orang buta ini tidak melihat Yesus, tapi Yesuslah yang melihat dia. Cara Tuhan melihat di sini tidak sekedar melihat, saudara, tapi melihat dengan kasih, melihat dengan perhatian, melihat dengan peduli. Dengan istilahnya sekarang, Tuhan kita sangat care sekali, sangat peduli sekali. Jadi yang terpenting dalam menghadapi masalah, saudara, bukanlah kita bisa melihat Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, karena Allah itu roh adanya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 nanti akan ditampilkan di layar kaca kita. Yang terpenting itu, saudara, Tuhanlah yang melihat kita. Tuhan yang tetap memandang kita dengan tatapan kasih-Nya. Itu sudah cukup membuat kita tenang menghadapi ini, karena kita percaya Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita ketika Dia menatap kita dengan kasih-Nya. Dan 2 Tawari pasal 16 ayat 9. 2 Tawari pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, ayat ini merupakan rahasia supaya Tuhan tetap melihat dan peduli atas hidup kita. Yaitu hiduplah dengan bersungguh hati terhadap Tuhan. Bersungguh-sungguhlah dalam ibadahmu. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Bersungguh-sungguhlah mendengar firman Tuhan dan lakukan itu walaupun secara online. Maka dalam ayat ini dikatakan mata Tuhan yang penuh kasih itu, Dia tetap melihat kepada kita. Luar biasa, saudara. Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai 3. Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Artinya, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada pengemis yang buta itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi ada tujuan-tujuan Allah, ada maksud-maksud Allah. Apa itu? Supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lewat cerita ini, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita juga bukanlah sebuah kebetulan. Allah mempunyai tujuan-tujuan, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kalau membaca dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan dalam ayat ini. Ada penderitaan, ada kemuliaan akan dinyatakan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan dinyatakan. Kalau sudah berdoa meminta untuk bisa melihat kemuliaannya, kita rindu untuk melihat kemuliaannya, itu artinya sama dengan kita meminta masalah datang dalam hidup kita. Sebab ada masalah, maka ada kemuliaan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ada penderitaan, maka ada kemuliaan yang dinyatakan dalam ayat ini. Maka apapun masalahmu hari-hari ini, apapun penderitaanmu, percayalah ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu di depanmu. Tetap sabar tunggu. Akan ada waktunya Allah menyatakan dan memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Saudara, dengan wabah COVID-19 ini juga, Allah juga sedang menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Ada banyak keluarga-keluarga akhirnya menjadi bersatu, yang selama ini tidak pernah sama-sama berdoa di rumah, tidak bisa sama-sama membaca firman Tuhan karena kesibukan-kesibukan. Sekarang karena stay at home, banyak waktu di rumah, akhirnya mereka bisa bersama-sama berdoa, sama-sama bergumul. Selama ini suami tidak menjalankan fungsinya sebagai imam, sekarang berfungsi
menjadi imam dalam keluarga, saudara. Ini suami-suami yang bertanggung jawab. Bahkan dunia yang dilanda wabah COVID-19 ini juga, Allah sedang bekerja untuk menyatakan kebesarannya kepada dunia ini. Ada negara-negara maju di mana orang-orangnya yang selama ini tidak peduli dengan Tuhan, karena mereka nyaman hidup ini, saudara. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Tapi sejak ada COVID-19 ini, saudara, ada banyak negara-negara maju, orang-orang, saudara, hampir di semua negara, mereka datang berdoa. Ada yang berdoa di jalan-jalan berlutut sambil menangis, berseru memohon anugerah Tuhan untuk kota mereka. Ada yang berdoa meminta ampun untuk bangsa mereka. Mereka berlutut dan menangis dan berseru dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya, saudara, dengan wabah COVID-19 ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan sedang bekerja hari-hari untuk membuat orang banyak berbalik kepada Tuhan. Kalau membaca Lukas 21:11, Lukas 21:11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, ini khotbah Yesus tentang akhir zaman sudah menubuatkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit yang menular dan menimbulkan kematian. Dan ini sama dengan COVID-19, saudara, mirip, saudara. Hanya dengan virus satu ini, di mana-mana orang, negara-negara hebat manapun, mereka hidup ketakutan, saudara. Takut mati, dan mereka kewalahan untuk mengatasi penyebaran penyakit ini, saudara. Dan ayat itu tidak hanya berhenti di sampar saja, tapi dikatakan akan datang, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Sampar tidak dituliskan dengan dahsyat di situ, tapi dampaknya sudah membuat seluruh dunia takut. Tapi akan muncul, dikatakan, hal-hal yang mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, tapi ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit akan terjadi. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, kapan itu terjadi, saya tidak tahu. Kalau COVID-19 saja sudah membuat orang hidup dalam ketakutan, apalagi hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat yang akan dinyatakan di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini bukanlah bermaksud untuk menakut-nakuti saudara. Sebagai hamba Tuhan, tugas saya hanyalah menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan, tapi bukan untuk menggelisahkan saudara, tapi justru untuk meyakinkan saudara bahwa firman itu iya dan amin. Apa yang tertulis itu akan terjadi. Bukan menakutkan saudara, tapi justru kita pegang firman Tuhan itu iya dan amin, tidak ada dusta, semua terjadi. Dan bukan itu saja, supaya juga kita siap menghadapi segala sesuatu bila itu terjadi di dunia ini. Khusus kepada kita, saudara, mengajarkan supaya kita hidup takut akan Tuhan. Kalau melihat Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Orang yang takut akan Tuhan itu membuat mata Tuhan tertuju, dikatakan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Suatu yang luar biasa, saudara. Ketika kita menghadapi hari-hari yang akan mengejutkan nantinya, ada tanda-tanda dahsyat yang akan terjadi. Tapi janji Tuhan lewat ayat ini, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan perhatikan dan akan melepaskan jiwa daripada maut dan memelihara mereka.
Bapak Ibu, mari kita melihat Injil Yohanes 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Saudara, kita melihat ayat ini. Yang menyembuhkan mata orang buta ini bukanlah tanah yang diambil Yesus atau air ludah Yesus, saudara, dan bukan juga air kolam Siloam itu. Tapi yang menyembuhkan orang buta itu adalah iman disertai ketaatannya kepada perintah Tuhan. Ketika Yesus suruh dia pergi ke kolam, dia pergi ke kolam. Disuruh basuh, dia membasuh di kolam itu, saudara. Maka dia terima kesembuhan. Artinya sudah kesembuhan terjadi, bukan karena tanah, bukan karena air ludah Tuhan, tapi karena iman dan ketaatannya. Kalau seandainya dia marah dan tersinggung waktu itu karena matanya dioles dengan tanah sama ludah Tuhan, lalu dia tinggalkan Yesus waktu itu, maka pastilah orang buta ini tetap buta selama-lamanya. Orang yang tidak akan pernah mengalami mujizat kesembuhan. Jadi jelas yang menyembuhkan matanya karena iman dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Disuruh pergi, dia pergi. Disuruh basuh mata dengan air kolam, dia lakukan itu. Saudara, sebagai orang Kristen, jangan puas kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman awal-awal, iman yang menjadi tiket untuk kita masuk ke surga. Tapi iman kita harus bertumbuh. Iman itu harus diperkatakan, iman itu harus diuji, iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Itulah iman yang benar. Iman yang benar harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kalau tidak disertai dengan perbuatan dikatakan oleh Yakobus, iman itu mati. Disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan, itulah iman yang benar. Dan iman yang benar itulah yang akan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Kalau orang punya iman tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan, maka saya percaya dia bukan punya iman yang benar. Sekalipun mulutnya berkata-kata dengan iman, saya percaya itu bukan iman yang benar. Sangat jelas dan tidak terbantahkan. Ketaatan kepada firman Tuhan itulah bukti bahwa kita punya iman yang benar. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Perhatikan, dia tidak sekedar beriman, dia tidak sekedar percaya, tapi imannya itu dinyatakan ketaatan kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, termasuk ketika dia diminta oleh Tuhan mengorbankan anak tunggalnya, dia lakukan itu, saudara. Itulah bukti bahwa iman yang benar disertai dengan ketaatan. Saudara, ada seorang bernama Charles Blondin. Tanggal 30 Juni 1958. Charles Blondin ini adalah seorang juara berjalan di atas kawat. Hari itu dia mempertontonkan aksinya, sudah berjalan di sepotong kawat sepanjang 340 meter terbentang dari tepi ke tepi di air terjun Niagara. Dengan menggunakan tongkat seberat 18 kilo, dia menjaga keseimbangan tubuhnya dengan tongkat itu, saudara. Ketika dia berjalan di atas kawat itu, semua penonton dibuat diam, tegang, saudara, olehnya. Tapi ketika dia tiba dengan selamat di ujung kawat sana, semua penonton bersorak-sorai, bertepuk tangan. Charles Blondin bertanya kepada para penonton, apakah kamu yakin kalau aku berjalan kembali pulang ke seberang, apakah engkau yakin bahwa saya akan tiba dengan selamat? Semua penonton bilang, yakin, saya percaya akan tiba dengan selamat. Lalu Charles Blondin berjalan di atas sepotong kawat, saudara.
Kadang-kadang dia agak kemiring-miring ke kiri, tapi kadang-kadang akan ke kanan karena tapi dengan tongkatnya dia mengimbangkan tubuhnya. Ya ada banyak ketika dia berjalan penonton jadi tegang, tapi akhirnya dia tiba dengan selamat, semua tepuk tangan. Lalu Charles Blondin bilang, apakah yakin kalau saya berjalan lagi sampai selamat di seberang? Semua bilang yakin. Dia tunjuk di depan, apakah kamu yakin kalau saya berjalan lagi tiba dengan selamat? Yakin. Lalu Charles Blondin bilang, kalau kamu yakin ikut saya berjalan bersama-sama. Penonton itu menolak, tidak mau. Dia tunjuk lagi sama orang yang lain, apakah kamu yakin kalau saya berjalan lagi di sana selamat? Yakin, pasti sampai dengan selamat. Lalu tunjuk, mari ikut dengan saya. Tapi tidak ada yang mau. Dia umumkan, siapa yang mau ikut berjalan bersama-sama dengan saya di atas potong tali kawat ini ke seberang? Tidak ada orang yang mau. Tapi kalau ditanya yakin, percaya saya bisa berjalan dengan selamat? Percaya dengan selamat. Tapi ketika diajak tidak ada yang mau. Tapi ada seorang yang mau waktu itu, saudara, yang bernama Henry Colcott. Ternyata dia adalah pengurus harta milik Charles Blondin. Dia adalah orang yang kenal dengan Charles Blondin. Dia sendiri yang menyaksikan, saudara. Maka ketika diajak, saudara, dia mau ikut. Dan dia pesan, kalau saya ke kiri, ini kalau kamu harus ke kiri, jangan berarah tolak belakang. Kalau saya ke kiri, kamu jangan ke kanan, kita bisa jatuh. Kalau saya ke kanan, kamu harus ikut saya ke kanan. Ikut irama saya. Lalu saudara, berjalanlah Charles Blondin dengan Henry Colcott dengan memegang, saudara, Charles Blondin. Terkadang-kadang saudara menakutkan, kadang seperti mau jatuh. Tapi saudara bisa kembali dengan normal, dengan tongkat kasih, dengan kemahiran Charles Blondin. Semua orang jadi tegang dan pucat waktu itu, saudara. Tapi akhirnya, saudara, Charles Blondin dan Henry Colcott tiba dengan selamat di seberang. Semua orang bertepuk tangan, lebih hebat, lebih gempar lagi, saudara. Mereka berteriak hebat. Lewat gambarannya, saudara, berapa banyak namanya orang Kristen, namanya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen namanya orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi ketika diminta Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, kadang-kadang mereka mikir dulu, kadang-kadang mereka ragu-ragu dan menolak. Ketika itu bertolak belakang dengan akal pikiran mereka. Pertanyaan saya, apakah itu iman? Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar itulah iman yang serta dengan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Ketika iman yang benar itulah kita dapat melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat dalam Yohanes pasal 9 ayat 32. Yohanes 9 ayat 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ini kesaksian pengemis yang sudah dimelekkan matanya oleh Yesus. Dia ingin katakan dalam ayat ini bahwa dia sudah mengalami mujizat terbesar yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidupnya. Mengapa? Karena dalam ayat ini tadi dikatakan dia tidak pernah mendengar ada orang yang bisa memelekkan mata orang buta sejak lahir. Dari zaman dahulu sampai sekarang belum ada nabi-nabi yang bisa membuat mujizat mencelikkan mata orang buta sejak lahir. Hanya Yesuslah yang bisa lakukan itu. Maka itu dia ingin katakan dalam ayat ini bahwa dia sudah mengalami mujizat, bukan mujizat biasa tapi mujizat besar. Dan Yesuslah yang melakukannya. Yesuslah pembuat mujizat terbesar dalam hidupnya. Karena dia adalah Tuhan yang maha besar. Dan Tuhan itulah yang kita sembah juga hari-hari ini, saudara. Kalau kita melihat 1 Tawari 29 ayat 12. 1 Tawari 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah, perhatikan, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, ayat ini berbicara tentang kemahabesaran Tuhan. Dikatakan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Artinya Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk situasi dan keadaan sekarang. Tuhanlah yang memegang kendali di atas semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut berlebihan, karena kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang memegang kendali atas seluruh dunia dan seluruh hidupmu. Sebelum orang buta ini bertemu dengan Tuhan, dia tidak punya masa depan. Kebutaannya membuat dia tidak berdaya, dan kebutaannya membuat dia tidak berdaya dengan hidup ini, sehingga dia menjadi orang yang tersisih dari masyarakat, dan akhirnya menjadi seorang pengemis, bergantung dengan belas kasihan orang banyak waktu itu. Tapi ketika hidupnya ditemukan Tuhan, Tuhan merubah jalan hidupnya, Tuhan merubah segala-galanya. Dari buta menjadi celik matanya, dari seorang pengemis menjadi orang yang punya masa depan waktu itu. Dan dengan baik-baik, kita bukanlah orang yang sedang mencari Tuhan hari-hari ini. Kita bukanlah adalah orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang sudah menjadi miliknya Tuhan, milik yang berharga. Maka Tuhan yang pegang kendali atas hidup ini, Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah hidup kita, karena kita adalah miliknya yang berharga. Akhir-akhir ini ada banyak pelesetan dari PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu menjadi dipelesetkan dengan macam-macam, saudara. Ada orang buka gambar dompet terbuka dan kosong, lalu PSBB dikatakan, Pak saya buka bersih, untuk menunjukkan nggak ada duit di dompetnya. PSBB, pendapatan sedikit biaya besar. PSBB, pembatasan sosial bikin bangkrut katanya. PSBB, kata orang Palembang, pacak saro berbulan-bulan. Dan saya menolak pelesetan negatif ini, karena saya percaya hidup saya ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Karena Tuhan saya maha besar, saya menolak kalimat-kalimat negatif ini. Saya menolak pacak saro berbulan-bulan. Saya menolak pembatasan sosial bikin bangkrut. Tapi saya imani PSBB itu adalah pembagian sembako berskala besar. Haleluya. PSBB itu percaya saja Bapakku baik. PSBB percaya saja banyak bantuan. PSBB percaya saja banyak berkat. PSBB percaya saja badai berlalu. PSBB percaya saya bisa bangkit. Amin. Saya imani kata-kata positif ini untuk menjadi bagian saya dan bagian kita semua. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini, tapi hidup kita ditentukan oleh iman dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tetap memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita semuanya. Maka itu tetaplah semangat, tetap beriman, ikuti perintah Tuhan dengan setia. Maka Allah yang bisa merubah segala sesuatu akan merubah apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita yang percaya tepat pada waktunya. Allah bisa merubah segala sesuatu. Sekali lagi, Allah bisa merubah segala sesuatu. Akan merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita yang percaya dan taat pada firman-Nya tepat pada waktunya. Tunggu janji Tuhan ini. Tuhan tidak akan pernah berdusta. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita sudah diberkati dari firman Tuhan siang hari ini. Saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan, amin. Kita semua diberkati, haleluya. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya, daerahku. Dan kiranya, amin, haleluya, tanganmu kesakitan tidak menimpaku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai selesainya. Amba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau terus meneguhkan mereka dengan janji-janji-Mu. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bersamalah dengan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau selalu menguatkan mereka. Engkau selalu menghiburkan mereka. Engkau selalu campur tangan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Engkau mencukupkan apa ini kebutuhan keperluan mereka. Engkau memberkati apa yang menjadi setiap kebutuhan keperluan mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati. Sekalipun ini adalah situasi yang sulit Tuhan. Amba berdoa bila mujizat Tuhan terus Engkau kerjakan. Engkau tetap memberkati Tuhan lewat cara-cara-Mu. Sehingga umat-umat-Mu Tuhan tetap dipelihara. Setiap kebutuhan keperluan mereka Engkau jamin dan cukupkan Tuhan. Engkau tidak akan mempermalukan umat-umat-Mu yang tahu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Amba berdoa juga Tuhan, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Amba berdoa juga Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang paling kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang yang paling tua. Engkau selalu melindungi, menjaga mereka Tuhan. Di tengah-tengah situasi wabah penyakit virus corona ini, Engkau adalah Tuhan yang menjadi benteng perlindungan mereka Tuhan. Luputkan mereka dari wabah penyakit ini Tuhan. Bila umat-umat-Mu selalu ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipelihara oleh Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Amba menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amba berdoa bila mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Bila mereka semakin dewasa dalam Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin Tuhan kuat dalam Engkau, setia mengasihi menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Amba juga berdoa Tuhan bagi Indonesia yang kami kasih ini Tuhan, yang sedang menghadapi wabah penyakit virus corona ini. Amba berdoa bagi setiap pemerintah yang ada, berikan hikmat dan kemampuan kesanggupan Tuhan untuk dapat Tuhan menuntaskan persoalan ini, wabah ini Tuhan. Bahkan setiap tenaga medis, tenaga
kesehatan yang bekerja. Tuhan juga pakai mereka untuk memberikan pengobatan yang terbaik untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Bahkan Tuhan melindungi, menjaga dalam setiap tugas yang mereka kerjakan Tuhan. Sehingga mereka tetap aman dan tetap baik, tetap sehat Tuhan. Sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan setia kepadamu. Setia Tuhan untuk melaksanakan tugas mereka. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi TNI, Polri Tuhan, yang juga ada di garis depan dalam mengatasi persoalan ini. Tuhan juga menyertai, Tuhan juga pakai mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah Indonesia ini. Biarlah wabah ini Tuhan tidak menyebar. Biarlah ini boleh segera selesai Tuhan. Tuhan, Engkau tolonglah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, tolong Indonesia ini. Biarlah Tuhan Indonesia boleh pulih kembali, boleh sehat kembali Tuhan. Dan bila nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Apa yang mereka beri, mereka menabur, mereka akan menuai Tuhan. Kembalikan segala berkat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.